Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaskia Maika Putri akan menjelaskan transaksi bulan Desember menggunakan sistem perpetual dan sistem periodik. Pada transaksi 1, tanggal 6 Desember yaitu membayar 1.600 untuk gaji yang terhutang kepada karyawan, di mana 600 adalah untuk bulan Desember dan 1.000 adalah untuk utang gaji bulan November. Jadi akunnya yaitu salary expense di debit 600, salary payable di debit 1.000, dan cash di kredit 1.600. Sistem perpetual dan sistem periodik pada transaksi 1 sama saja. Pada transaksi tanggal 8 menerima kas 2.200 dari pelanggan sebagai pembayaran piutang usaha. Akunnya yaitu cash di debit 2.200 dan account receivable di kredit 2.200. Begitupun sama dengan periodik. Selanjutnya transaksi ketiga pada tanggal 10 menjual persediaan secara tunai 6.300. Beban pokok penjualan adalah 4.100. Account pertama yaitu cash di debit 6.300. Sales di kredit 6.300. Dan pembedaan antara perpetual dan periodik adalah cost of goods sold dan merchandise inventory. Pada sistem perpetual terdapat cost of goods sold dan merchandise inventory. Pada periodik tidak dimasukkan. Selanjutnya pada tanggal 13 membeli persediaan secara kredit dari Bohem CO sebesar 9.000 dengan syarat 2/10 N/30. Akunnya yaitu merchandise inventory dan account payable. Pada sistem perpetual. Pada sistem periodik yaitu purchase dan account payable sebesar 9.000. Selanjutnya pada tanggal 15 membeli perlengkapan secara tunai sebesar 2.000. Akunnya sama, yaitu supplies dan cash. Selanjutnya pada tanggal 18 menjual persediaan secara kredit 15 dengan syarat 3/10 dan N/30. Beban pokok penjualan adalah 10.000. Pada tanggal 18 ini terdapat juga perbedaan antara sistem perpetual dan sistem periodik. Di sini di sistem perpetual account receivable 15.000 dan sales di kredit 15.000. Selanjutnya cost of goods sold di debit 10.000, merchandise inventory di kredit 10.000. Pada sistem periodik akunnya cuma 2, yaitu account receivable di debit 15.000 dan sales di kredit 15.000. Selanjutnya pada tanggal 20 membayar gaji sebesar 1.800. Akunnya di sini juga sama, yaitu salary expense di debit 1.800 dan cash di kredit 1.800. Selanjutnya pada tanggal 23 membayar Bohem CO secara penuh dikurangi diskon. Di sini antara sistem perpetual dan sistem periodik juga sama,
Account payable 9.000 di debit, cash 8.820 di kredit, forecast diskon 180 di kredit. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember. Menerima pelunasan penuh, dikurangi diskon dari pelanggan yang ditagih pada tanggal 8 Desember. Account-nya yaitu juga sama antara sistem periodik dan juga sistem perpetual. Cash 14.550 di debit, sales diskon 450 di debit, account receivable 15.000 di kredit. Dan jumlah akhirnya pun berbeda antara sistem perpetual dengan sistem periodik. Sistem perpetual yang saya dapat balance-nya yaitu 76.000 dan sistem periodik yaitu 61.900. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.